Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat tasmiyatu fil qasmi baina zawjati wajibatun. Wat taswiyatu utawi gawe padha fil qasmi ing dalem gilir bainaz zaujati ing dalem antarane pira-pira bojo wadon, ing dalem antarane pira-pira bojo wadon iku wajibatun kang wajib. Watuk tabaruh dan den wilang-wilang opo at-taswiyatu gawe podo bil makani kelawan panggonan, bil makani kelawan gawe panggonan tarotan ing dalem siji ambalan, tarotan ing dalem siji ambalan wa bizamani lan kelawan mongso ukhra ing dalem ambalan kang weneh, ukhra ing dalem ambalan kang weneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wat taswiyatu fil qasmi bainaz zawjati wajibatun. Tetap dalam seputar masalah menggilir istri, ini tentunya objek yang dibahas dalam bab ini, yaitu para suami yang memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga, ataupun empat. Kalau kemarin kita itu kalau misalkan memiliki istri lebih dari satu, maka pertama kali tidak wajib menggilir istri apabila kita sama sekali tidak bermalam dengan salah satu dari mereka. Ini pertama kali. Namun kewajiban itu berlaku apabila kita sudah memilih untuk tidur bersama atau bermalam dengan satu orang istri di antara beberapa istri yang lainnya. Maka jika demikian wajib saat itu menggilir. Paham ya? Gambarannya, misalkan ada seorang santri putra memiliki istri 4 orang. Kemudian pada malam pertama dia itu tidak tidur bersama mereka, itu boleh. Karena bermalam dengan istri itu haknya suami. Jadi tidak dituntut suami pertama kali harus bermalam dengan istri-istrinya semua, itu tidak. Namun konsekuensi itu berlaku ketika sang suami itu pada malam pertama memilih tidur dengan istri pertama, maka hari besok dan 2 hari setelahnya atau 3 hari setelahnya itu sudah wajib untuk tidur dengan istri yang lainnya secara bergilir gitu ya. Itu gara-gara
malam pertama sudah diisi dengan bermalam dengan satu istri. Namun walaupun boleh-boleh saja sang suami ini tidak tidur bersama atau bermalam dengan salah satu istrinya, sunnah pada malam pertama itu tidak mengkosongkan diri dari bermalam. Berarti lebih baik malam pertama itu ya tidur dengan salah satu istrinya. Besoknya berarti ngundi. Kalau jandeng betul ngoncang mendi bini telok empat gitu gitu, mendi bini empat, maka malam pertama tedung ben bini pertama, maka malam kedua ngoncangnya mana bini sekitar ketedungin. Paham ya? Telok karena nikah koncang, maka nyamah sekeluar deki tedung iya relakuan kelakuna kareng dua, berarti besoknya di situ ngundi lagi siapa yang keluar, maka dialah yang berhak untuk ditiduri malam berikutnya dan seterusnya. Terus juga disunnahkan pada malam pertama tidak mengkosongkan diri dari jima. Berarti jangan malam secara kasar umum malam pertama hari ya kudu mere. Artinya ya sunnah mere, kudu di sini tidak berarti wajib. Lebih baik di situ ya mere. Nah, bahasa kasarnya begitu memang gitu gitu. Dan sekarang at-taswiyah bainaz zaujati fil qasmi wajibatun. Meratakan giliran di antara beberapa istri itu hukumnya wajib. Meratakan giliran, maksud meratakan giliran itu waktu kita bermalam dengan satu istri itu takarannya harus sama dengan istri-istri yang lain. Kalau istri yang pertama kita bermalam 2 malam, nginep 2 malam, maka istri kedua, ketiga, dan keempat itu harus 2 malam semua. Ini yang disebut taswiyah, artinya membuat takaran yang sama dalam masalah giliran. Ini berarti giliran dengan menyamaratakan giliran itu 2 hal yang berbeda. Menggilir itu wajib jika sudah ada pilihan untuk bermalam dengan satu orang istri, dan membuat penyamarataan dalam giliran itu kewajiban yang lain. Terus di sini kewajiban membuat ukuran yang rata di antara beberapa istri dalam hal menggilir itu apabila semuanya itu perempuan merdeka, murni merdeka semua, atau semua istrinya budak semuanya, istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika statusnya sama, maka takaran dalam menggilir itu juga harus sama. Tapi beda kasus nanti jika 2 istrinya merdeka, yang 2 lagi budak, atau 1 istri merdeka, yang 3 budak, pokok campur. Kalau demikian istrinya ada yang sama statusnya, yang 1 merdeka, yang 1 budak, maka cara untuk menyamaratakan itu nanti bagi yang merdeka 2 malam, bagi yang budak 1 malam. Karena hakikatnya budak itu terjedeh separuhlah orang merdeka. Mendik binih 2, sesitong merdeka, sesitong budak, maka nginep atau betedung polong ben istri pertama semerdeka itu 2 malam, mentedung ben bini sebudak itu 1 malam. Itu sudah dikatakan adil gitu ya. Wala tajibu taswiyatu bainaz zaujati fit tamattu biwad'in aw ghairi. Dan ini perlu sampean ingat, tidak wajib meratakan hubungan intim
dari setiap masing-masing pasangan atau istri. Baik di situ hubungan intim jima ataupun hanya sekedar tamattu, bersenang-senang seperti pelukan, ciuman, itu udah harus rata, tidak wajib rata. Gitu gitu. Sepenting di situ pada malam di saat menjadi giliran sang istri maka kamu harus ada di sana. Jadi kewajibannya di sini wajib bermalam bersama istri. Tidak wajib malam itu harus menggarap atau tidak. Misalkan begini, saya kasih contoh. Istri pertama sampean nginep dengan istri pertama di malam pertama. Tidak ngapa-ngapain, ya cuma pelukan, jagongan. Istri kedua sampean malah jima, itu boleh. Paham ya? Jadi tidak harus istri pertama itu jima, yang kedua harus jima, yang ketiga jima. Ini serlakan. Ya walaupun kalau memang dipaksa kita harus menekan, siapa suruh kabi nempak salam tibi, ya tidak harus begitu. Syariat juga memikirkan perasaan sang suami dia. Nah, mana poligami itu min syariati Rasulillah juga. Ya paling tidak syariat itu meringankan beban orang yang upaya untuk mengikuti syariat Nabi. Berarti kewajibannya pokok kabi sebini kudu nginepen. Ukuran waktunya kudu pada. Makanya menbini pertama nikah sehari semalam, pol bini kedua nikah kudu pada sehari semalam. Walaupun dalam hubungannya beda. Mense pertama duaan kerokun mau ngomongan meloloh karena bini tua misalkan, toboklah misalkan. Bini saya kedua di situ campur dengan ciuman. Ini contoh. Bini ketelok campur dengan pelukan barang. Bini keempat wis perfect pokoknya. Ciuman, pelukan, jima, hubungan intim semuanya dilimpahkan kepada istri keempat. Itu boleh. Dan itu juga haknya suami. Terus yang paling penting lagi untuk kami ucapkan, bagi sang suami yang mencintai salah satu dari istrinya tidak pada istri yang lain, maka sang suami tidak boleh ditindak, tidak boleh dibenci, tidak boleh dihukum. Jadi di sini wala yu'akhadhu bimailil qulubi ila ba'dihinna, men bedereng lake cinta ke si tombi ini dah, men keselain tak cinta nikah tak oleh kikirin, tak oleh kebenciin, tak oleh hukum. Kenapa? Karena cinta itu amrun qahriyun, persoalan yang bisa terwujud dengan cara memaksa. Perasaan itu tidak bisa dipaksa. Pahami? Orang nikah walaupun ndik binimpa, saya yakin, hakul yakin, keempat-empatnya kadar cintanya tidak mungkin sama. Dengan binian. Men bedereng laki cinta keempat ring bini. Itu keempat-empatnya kadarnya cinta itu tidak mungkin sama. Kenapa? Itu persoalan kohri yang sifatnya memaksa. Cinta itu tidak bisa dipaksa. Dan kalaupun dipaksa nanti bisa, yaitu pun juga dengan mujahadah, perjuangan. Dan itu harus dimaklumi oleh setiap istri yang ditakdir untuk menjadi madu. Jadi menumpama santreh binian pakai takdir berdesa madu, sampean kudu negu ilmu, cek nganten lagi emosi, cek nganten lagi perasaan, saya tonton kelaban nafsu. Tapi perasaan saya ampun kuasain kelaban ilmu. Paham ya? Karena Nabi pernah ada dan ini dikemas dalam satu doa kepada Gusti Allah. Nabi aduah, Allahumma hada qasmi, ya Allah, ini adalah giliranku.
saya menggilir istriku, ya inilah fima amliku, sesuai dengan kemampuan saya. Fala talumni fima tamliku wala amliku, maka jangan kami hukum, jangan siksa kami disebabkan apa yang tidak kami mampu. Itu menunjukkan bahwa kadar kecintaan walaupun itu dari Rasulullah pun juga beda terhadap istrinya. Walaupun ya tidak menafikan Nabi itu adil seadil-adilnya. Kayaknya ini persoalan perasaan yang tak bisa dipaksa. Kemudian menggilir ini dengan ukuran yang sama itu terjadi di antara beberapa istri. Artinya kalau misalkan ada orang yang memiliki budak, berarti status budak perempuan ini mamlukun atau mamlukah, budak yang dimiliki dan bisa dijima, maka tidak wajib bagi sang sayyid menggilir budak-budaknya, itu tidak. Kewajiban menggilir dengan takaran yang sama ini hanya terjadi bagi seorang suami dengan istri. Pahami? Karena ada di kabeh sambian budak itu begini. Budak itu misalkan Fikri itu punya budak 4 budak Fikri reng bini kapi. Nikah oleh Fikri nikah akrab 4 budak ni kan andin Fikri. Tapi itu bukan suami, Fikri itu bukan suami dan budak itu bukan istrinya. Melainkan Fikri itu sayyidnya, gustinya, tuannya, sedangkan budak itu miliknya atau ya budaknya. Beda dengan hubungan suami istri, men bedereng laki endik bini 4 berarti selaki nikah laki nabi suaminya gitu ya. Kalau perempuan yang 4 itu istrinya, dan hukum ini berlaku bagi seseorang yang berstatus suami dan istri. Pahami? Tidak untuk mereka yang budak. Terus wajib untuk menyamaratakan dalam giliran ini juga tidak ada udur. Pokok di situ bila malam pertama tedung ben sebini pertama misalkan, maka kedua mau tidak mau harus walaupun ada udur. Menurut kita ada udur. Contoh seperti Kamarudin, seperti sakit, sebini sakit, tak bisa hubungan intim nanti. Wes lah, burung tak usah nginep lemah-lemah lah, nginep nang bini setak sakit itu tidak boleh. Jadi walaupun sakit pakun kudu nginep nang jatan bini dia. Nikahi perempuan yang punya jatah untuk ditiduri bareng atau bermalam dengannya itu harus ditunaikan walaupun ada udur, artinya seperti sakit. Kemudian wahaidin, sebini yang dapat jatah itu head, bini kedua ternyata head, maka tetap pada malam kedua itu harus bermalam dengan istri kedua walaupun head. Walaupun tak oleh apa-apa, gitu kan kasarannya kan begitu. Mentedung ben bini sehat apa oleh nah? Paling kro oleh selain daripada hubungan intim. Warotakin atau sang istri di situ farjinya kena penyakit buntu daging atau buntu tulang, koron kayak kata dulu itu, atau udur-udur yang lainnya. Pokok bila jahatan sebini dia kudu hadir, kudu nginep bareng dia walaupun dia tak jima. Kenapa kok harus hadir walaupun ada udur? Li'annal maksuda al-unsul al-wad'u, karena tujuan menyamaratakan dalam giliran itu bukan jima. Kengain tojuna reng laki nikah agabe takeran sepade dalam nginep. Tojuna bukan untuk gereb, bukan untuk hubungan intim, tapi lil unsi, untuk menghibur sang istri biar tidak kecewa, menjaga perasaan istri yang dapat jatah pada malam itu. Dan nikah letak keadilan seorang suami di sini kan.
kutuh sampai mengecewakan istri yang pada malam itu menjadi haknya untuk ditiduri bareng, bukan untuk dijima. Ingin sih, karena ini kalau tidak dijelaskan tedung bolong itu yang kebji jima. Beda, tedung bolong berarti satu rumah bermalam berdua. Menjima ya jima, karena urusan pribadi itu. Urusan pribadi. Kemudian kewajiban ini juga terlaku bagi seorang suami yang sudah balik dan berakal. Jadi menteleng laki sedeti laki ini kebelik pas tak gila, maka ya wajib mendik bini dua, telok atau berempat kutu pemadah. Takaran nginepnya harus sama di situ, harus sama. Beda nanti kalau yang nikah yang jadi suami ini anak kecil. Kalau anak kecil maka yang wajib untuk menyamaratakan itu ya bapaknya, walinya. Berarti bapak kudu ngerti mendi anak kini pekabin kita belik. Pas akabin sampai 4 orang gitu Pak bini, maka bapak kudu ngatur jong. Deki malam kakek kudu ngoncang. Bini nyamah sekeluar dari koncangan dia tedungin malam pertama. Itu harus diatur oleh bapak, karena bapak yang wajib. Status anaknya, status suami masih anak. Atau kalau yang jadi suami itu orang gila, maka yang wajib tetap wali, bapaknya atau siapa yang menguasai hidupnya, seperti mbahnya, atau kalau dirangkul pamannya, ya pamannya yang ngatur. Tonton lagi ring gila ya. Saya udah tilaki deh, disambil gila mak alat abini sampai kenumpak buat meruatin orang. Itu tonton kamu ke sana malam ini, dia koncang akibat walinya. Setelah keluar nama perempuan yang keluar itu nanti diarahkan ke sana, suami yang gila tadi. Pon. Wa tu'tabaru taswiyah bil makan. Ini untuk penyamarataan giliran itu ada 2 perhitungan. Pertama memperhitungkan tempat, yang kedua memperhitungkan waktu gitu. Yang pertama ini memperhitungkan tempat. Jadi bagi orang yang memiliki istri lebih dari 1, 2, 3 atau 4, maka ada 2 pilihan benar. Pertama, fayaduru alaihin nabi maskanihin aw yad'uhunna limaskanihi. Cara menggilir nanti sang suami itu boleh untuk warawiri ke rumah istrinya masing-masing. Atau pilihan kedua, istri yang dipanggil ke rumahnya. Detih men secara kitab hukum dalam syariat, orang abini nikah sebini indik bungkut ibi. Paham ya? Deti menreng laki nikah abini 4, berarti otomatis keempat bini nikah pada ndik bungkoh. Cara menggilir istrinya ada 2 cara atau 2 model. Saya pertama, saya laki saya ajulan ntar kecompon bini nikah. Bini nikah. Misalkan malam pertama istri pertama, berarti malam pertama kudu ntar kecompon saya bini. Malam kedua ngale kecompon saya nomor 2, ketelok sama dan keempat sama. Atau pilihan kedua, selaki neneng ecompo berdiam diri di sana, manggil beberapa istrinya. Malam pertama undang istri yang pertama, undangan kepada istri pertama, nanti malam jatahmu dek, langsung datang. Nah, kemudian hari kedua ngundang istri kedua atau istri yang jatahnya bagian kedua maksudnya ini. Dan seterusnya, ada 2 model. Tapi saya paling afdol debuna ulama model saya pertama, yaitu suami yang warawiri, yang istri cuma nunggu di rumah. Makanya untuk zaman sekarang yang paling gampang bagi suami yang punya istri lebih dari 1 itu punya grup WA. Punya grup WA, grup istri.
zaujat, zaujati, beberapa istri-istri saya. Jadi nanti enak. Nanti malam bagian siapa? Yang A misalkan, kan enak. Dah engku enak. Gitu gitu. Kemudian bagi sang suami dalam bertindak ketika punya istri lebih dari satu, ini Masya Allah, pertimbangan keadilan itu sangat diperhatikan secara syariat. Selake dikata boleh, artinya haram, mengundang sebagian istrinya ke rumah istri yang satunya. Lek mayuntar ke Bungko Timur, ke bini sesitong. Sedua tak diundang, berarti hanya 2 orang ini saja. Istri pertama diundang ke rumah istri yang kedua, itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam Kutul Habibil Gharib itu haram. Apabila catatannya tidak diridhoi oleh semua istri, istrinya enakan kena, Masya Allah ya tidak apa-apa. Istri kalau enakan ini nikmat yang besar bagi suami yang punya istri banyak. Dan juga tidak boleh mengundang salah satu istrinya ke rumahnya sendiri. Sebagiannya, misalkan selaki ini selamatan neng acara siang, nyelamatin endi sepeda motor anyar misalkan, yundang binina. Sekemas saya yundang, ternyata bini si tongoro saya yundang. Itu haram hukumnya. Men pancen ngundang undang kapi. Itu ki. Men pancen tak ngundang maka diundi koncangnya mana. Maka itu sudah adil. Bahkan nanti ada kasus ke belakang ini, ketika selaki nikah keluar, entar rekreasi misalkan atau entar ke wisata, mendik bini pak, pilihannya hanya 2. Yang pertama, keempat-empatnya harus dibawa. 4 gitu berarti. Atau pilihan kedua, mentandi pesen ngakui pilihan saya kedua di rumah, ngoncang, ngundi, dan itu disaksikan oleh 4 orang istri. Koncang lah, cek masih keluar norongkok kemarin, baru tidak keluar. Itu yang ikut, semuanya harus nerima. Karena itu bukan pilihan sang suami. Meski Masya Allah, sebegitu detailnya syariat dalam membangun keadilan terhadap suami yang poligami. Pun amal makanu fa yahrumul jam'u bainaz zawjataini fa aktsaru fi maskanin wahid illa birridha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.